semuanya, Sobat Ngulik dimanapun kalian berada, bagaimana kabar Sobat Ngulik semua? semoga dalam keadaan sehat dan masih semangat menjalani aktivitas sehari-hari ya. Kembali lagi dengan Ngopi Ngopi Podcast, Podcast. ngobrol penuh inspirasi bersama aku, Siti Juwaria, Festus Yahaan, kelompok FMSDM Paralel 1, mahasiswa manajemen 59, IPB University. di episode kali ini kita bakalan bongkar fakta, berbagi cerita, dan pastinya ngobrol penuh inspirasi mengenai Career development atau pengembangan karir, menarik banget kan? Oke, seperti nama podcast kita yaitu Ngopi alias Ngobrol Penuh Inspirasi, tentunya bakal ada seseorang yang menginspirasi buat Sobat Ngulik semua. Penasaran gak siapa tamunya? Daripada nunggu lama-lama, langsung kita spill aja tamu kita yang spesial banget dan pastinya gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Beliau merupakan seorang HRD dari PT Traders Family. Traders Family. Langsung aja kita ngobrol bareng. Halo Bu Justelia Saskia, gimana kabarnya hari ini? Baik, selamat pagi juga. Halo, selamat pagi Bu. Jadi, sebelumnya kita memperkenalkan diri dulu kali ya Bu. Aku Kianda. Boleh. Halo. Mm-mm. Saya juga yang akan mewawancara Ibu juga. Nama saya Mita Fitri. Oke. Lalu, Nama saya Juda. ya, Hmm. salam kenal Bu Lia. Salam kenal kenal, juga. Nah, kira-kira Bu Lia ini udah siap belum nih buat sharing-sharing bareng kami dan sobat ngulik lainnya? Nah, siap dong. Udah siap dan semangat banget nih buat sharing-sharing. Jadi kita langsung mulai podcast ngopi pada episode kali ini. Nah, pertama-tama boleh Ibu ceritakan mengenai profil diri Ibu dan kesibukan Ibu saat ini? Oke. Nama saya Yusvalia Saskia Fitri, biasa dipanggil Lia. Sekarang saya bekerja di Traders Family, sudah jalan hampir 2 tahun lebih, menjabatnya sebagai Employee Relation di bagian HR-nya, seperti itu. Kalau ditanya kesibukannya untuk saat ini, mungkin nggak banyak orang tahu tentang Employee Relation itu seperti apa. Akan saya kasih gambaran sedikit tentang Employee Relation di Traders Family itu seperti apa. Saya ngurusin terkait tentang peraturan-peraturan perusahaan, baik yang secara internal maupun secara eksternal, atau kerjasama dengan pihak lain dan segala macamnya. Selain itu juga saya berurusan dengan juga kerjasama baik tentang rekrutmen ataupun tentang kerjasama lainnya yang memang dibutuhkan oleh Traders Family sendiri maupun pihak eksternal seperti itu. Kurang lebihnya gambarannya seperti itu. Selain itu juga saya berhubungan yang namanya employee relation, pasti kita berhubungan dengan seluruh karyawan di TF. Ya, Kayak betul. gitu. Oke. Jadi, Hmm. seperti yang tadi Ibu bilang kan, Ibu saat ini menjabat sebagai employer relation ya, Bu, di bagian Betul, bisa dibilang. betul. Nah, kalau boleh tahu, apa aja sih tujuan yang ingin Ibu capai dalam berkarir di bidang Hmm. HR tersebut dan bagaimana Ibu berhasil Hmm. mencapainya? Oke, kalau ditanya tujuan berkarir, pastinya saya pengennya ketika saya bekerja di TF sebagai employee relation, saya memberikan dampak yang signifikan untuk TF-nya sendiri, seperti itu. Jadi kalau ditanya tujuan karirnya, bukan jenjang karir, tapi apa yang saya kerjakan itu berdampak memang untuk TF-nya sendiri maupun pihak-pihak lainnya, seperti itu. Oke, baik. Nah, berhubung lagi bahas tujuan ya, Bu. Nah, boleh Mm-mm. diceritakan sih, Bu, bagaimana persiapan dan Mm-mm. langkah-langkah yang Ibu ambil dari awal Mm-mm. tahap karir Ibu di Traders Family hingga berhasil ke posisi employer relation ini, Bu? Oke, saya masuk ke Traders Family itu dari 2021 November, seperti itu. Oke. Awalnya saya di-approach oleh Director HR yaitu Bu Margareta melalui LinkedIn. Nah, di situ saya ditawarkan untuk posisi rekrutmen staff. Setelah saya mengikuti proses rekrutmen, yang dimana notabene proses rekrutmen itu cukup panjang ya. Ada pengerjaan tes, ada interview dengan beliau juga, baru akhirnya saya diterima. Nah, di November itu saya bekerja menjadi rekrutmen staff dengan satu rekan kerja saya, yaitu Lutfi, seperti itu. Nah, di situ kita berdua sebagai rekrutmen staff untuk mencari kandidat-kandidat yang berpotensial untuk bisa masuk ke Traders Family. Nah,
Seiring berjalannya waktu, saya menjabat menjadi rekrutmen staff kurang lebih 1,5 tahun, yang dimana mulai Februari 2023 ini saya pindah jabatan menjadi employee relation kayak gitu. Jadi Oh, kalau ditanya sekarang saya lebih banyak ngehandle untuk internalnya. oke. Tapi tidak menutup kemungkinan tetap masih mengikuti diskusi-diskusi ataupun kebutuhan rekrutmen yang memang kalau misalnya dibutuhkan seperti itu. Ah, jadi berhubung lagi bahas karir juga nih ya, Bu. Nah, apa Mm-mm. sih perjalanan karir atau track record karir Mm-mm. yang pernah Ibu jalani dari awal Mm-mm. lulus kuliah sampai Mm-mm. posisi Ibu saat ini? Oke, eh, eh, kita balik sedikit untuk lulus kuliah. Kebetulan saya lulus kuliah itu di tahun 2020 awal. Kayak Hmm. gitu. Nah, saya tidak lulus tepat waktu. Saya nunda sekitar 1 tahun karena suatu hal lainnya. Setelah itu, setelah saya lulus di 2020, kebetulan banget di tahun itu berbarengan dengan pandemi. Yang dimana Oh, kita tahu posisi pandemi ketika kita mau mencari kerjaan itu nggak gampang sama sekali, iya ya benar. kan? Perusahaan-perusahaan pada struggle, orang-orang yang pada bekerja aja tadinya sudah stay di satu pekerjaan, banyak ada layoff dan segala Hmm. macam. Nah, dari situ saya mencoba mencari peluang kerja apapun, tapi tidak menutup kemungkinan peluangnya tetap di bagian psikologi, karena kebetulan saya lulusan S1 Psikologi Atmajaya, seperti itu. Saya melamar ke sekolahan, saya melamar ke perusahaan juga, dan juga mencari lamaran di rumah sakit. Gitu. Nah, setelah itu di tahun 2021 awal, akhirnya saya dapat pekerjaan di eh, nama perusahaannya adalah Sumber Energi Pangan. Dia itu adalah anak perusahaan Triputra Group seperti itu. Oh. Saya masuk ke situ sebagai General Affair bagian di dalam lingkup HR juga kayak gitu. Hmm. Kenapa saya masuknya ke General Affair? Balik lagi pada saat itu saya masih menyandang sebagai fresh graduate. Oh iya. Jadi memang pengalaman HR-nya sama sekali saya belum ada. Nah, kebetulan juga waktu itu saya gantiin ya maternity leave atau bisa dibilang cuti hamil. Kayak gitu. Hmm. Karena kebetulan karyawan tersebut mau melahirkan, akhirnya saya gantikan posisi beliau selama 3 bulan di GA. Setelah 3 bulan berjalan, kebetulan dari pihak atasannya ingin memperpanjang kontrak saya. Karena kan Oh waktu awalnya saya di kontraknya untuk penggantian maternity leave, iya. diangkatlah sebagai kontrak intern kayak gitu. Akhirnya tetap menjadi GA di perusahaan tersebut kurang lebih 10 bulan. Karena kebetulan juga yang maternity leave-nya sudah selesai dan waktu COVID 2021 itu kan sempat yang nyerang COVID Delta yang benar-benar hampir 50% sampai 75% orang harus WFH. Mm-mm. Nah, dari situ akhirnya karena saya juga jabatannya masih intern, akhirnya kontrak saya diberhentikan di situ. Kayak gitu. Oke. Setelah dari SFP itu, sembari saya mencari pekerjaan, interview sana sini sana sini, saya ketemulah dengan Ibu Margareta di LinkedIn seperti itu. Dari Ah. situ kita mulai interview dan segala macam, dan akhirnya saya memutuskan untuk join di TF dan kebetulan juga diterima di TF. Oke, jadi bisa dibilang perjalanan karir itu pasti gak luput dari perjuangan dan kerja keras ya, Bu ya. Betul, apalagi zaman-zaman COVID yang bukan diserang satu negara doang, kita satu Iya, dunia betul COVID, banget. dan pada saat itu juga posisinya saya adalah baru lulusan yang ternyata memang lulusannya tidak tepat waktu juga. Nah, iya, jadi kayak dipaksa untuk adaptasi ya, Bu. Betul, dan saingan saya banyak. Oh iya bener sih, Bu. Apalagi COVID Gitu. ya. Eh, Betul. Oke, jadi kalau Mm-mm. misalnya boleh tahu nih, apa aja sih Bu Mm-mm. kendala yang pernah Ibu hadapi sebagai Mm-mm. employer relation dan Mm-mm. bagaimana Ibu mengatasi kendala Mm-mm. tersebut?
Oke, kalau ditanya kendala employee relation, banyak, banyak banget. Balik lagi, saya berhubungan dengan internal kantor, yang di mana internal kantor, anak karyawan-karyawan kantor itu nggak hanya di satu divisi, tapi Oh, banyak banget divisi di sini. Kayak gitu. Selain itu juga, saya juga harus memposisikan bahwa saya general antara kantor dan juga para karyawan. Kayak gitu. hmm. Nah, kalau ditanya kesulitannya, mungkin balik lagi, saya merasa bersyukur karena waktu itu juga saya kuliahnya di psikologi, jadi saya bisa tahu ataupun bisa mulai beradaptasi gimana Oh sih iya. cara saya bisa mengatasi orang-orang tersebut ketika memang saya harus bersinggungan dengan orang tersebut kayak gitu. Hmm, hmm. Jadi sebenarnya kalau dibawa, kalau dibilang kesulitan, kebetulan di TF itu kita hampir 85% isinya anak-anak muda semua, yang dimana kita memang melek atas akan perubahan-perubahan, dan perubahan di kita tuh sangat dinamis. Jadi benar-benar kalau dibilang sulit sih enggak. Fun, menantang, iya. Kalau sulit enggak. Gitu. Oke, terima kasih Ibu jawabannya. Nah, selanjutnya Mm-mm. boleh Mm-mm. dilanjutin oleh Juda. Boleh, silakan. Jadi kesempatannya, Ibu, Iya. saya mau Mm-mm. nanya, masih Boleh. berbicara tentang track record nih, Bu. Boleh. Boleh Bu Lia berbagi pengalaman mengenai Mm-mm. promosi, demosi, atau Mm-mm. mutasi yang pernah Bu Mm-mm. Lia alami hingga saat Mm-mm. ini menjabat sebagai employee relation di Traders Family? Mm-mm. Terus kalau misal pernah dialami gitu, Mm-mm. apa-apa saja hal yang mendukung atau menyebabkan terjadinya hal tersebut, Bu? Oke, oke. Kalau promosi, dibilang promosi, perpindahan saya dari rekrutmen staff ke employee relation mungkin promosi. Tapi kalau misalnya promosinya dalam arti kenaikan jabatan, tentu tidak. Sebenarnya masih setara aja. Cuman bedanya adalah pembagian pekerjaan yang saya kerjakan waktu awal saya masuk sebagai rekrutmen staff sampai sekarang akhirnya saya megang employee relation itu berbeda sama sekali, kayak gitu. Jadi kalau ditanya promosi, ya itu yang saya dapatkan. Nah, kalau untuk demosi atau rotasi, kebetulan sih saya belum kayak gitu. Dan jangan sampai kayak gitu. Karena kan kalau misalnya dari artis sendiri, demosi itu kan berarti kan saya diturunkan jabatan ya. Kalau rotasi berarti saya dipindahkan kantor. Nah, kebetulan memang cabang kita kan di TF itu ada 3 cabang. Ada Jogja, Surabaya, sama BSD. Nah, saya kan kerjanya yang di pusat, yang ada di Jakarta. Ya, saya sih lebih pilihnya tetap di pusat aja. Iya, lebih Gitu. cocok tetap di pusat ya, Bu. Lebih cocok. Karena kebetulan kan rumah saya juga di daerah Jakarta. Iya, Bu. Gitu. Mm-mm. Nah, ke pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Di Mm-mm. PT Traders Family itu, apa saja sih Mm-mm. lingkup tugas pokok yang dikerjakan oleh HRD Mm-mm. gitu, Bu? Apakah Mm-mm. ada yang berbeda dari tugas pokok HRD pada umumnya? Oke, saya kasih gambaran sedikit HRD di TF itu seperti apa. Di HRD TF kita itu kita punya 4 bagian. Ada bagian GA, Employee Relation, Recruitment Staff, dan juga Learning Development. 4 bagian ini itu sama-sama memiliki job desk atau pekerjaannya masing-masing, tapi di lingkup yang sama, sama-sama di HR. Kalau dibilang perbedaan tugasnya sama pokok umum HRD pada lainnya, mungkin sama, tidak ada perbedaannya. Mungkin bedanya adalah ketika lingkup yang dikerjakannya. Karena kebetulan PT TF ini sendiri kan kita benar-benar lagi grow up banget kayak gitu. Oh. Mungkin bisa disejajarkan atau bisa dibandingkan dengan startup. Kita benar-benar lagi membangun banget menjadi lebih lebih grow lagi, lebih besar lagi seperti itu. Jadi kalau ditanya lingkup pekerjaan HRD-nya sendiri kurang lebih sama aja gambarannya. Tapi memang kalau sekarang ini di TF ini kita masih punya dari 4 itu. Kalau misalnya di perusahaan-perusahaan lain kan mungkin ada HRBP, mungkin ada Komben segala macam. Kebetulan di TF itu belum ada, masih dipegang oleh 4 bagian ini, kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya, Bu, Mm-mm, kalau mm-mm, boleh tahu nih, Bu, apa aja sih mm-mm, jenis pendidikan dan pelatihan yang mm-mm. pernah Bu Lia jalanin untuk memperkuat karir Ibu di PT Traders Family gitu? Oke, kalau jenis pelatihan sendiri,
sebenarnya di LinkedIn itu saya banyak berteman dengan beberapa katakanlah sesepuh dari bagian-bagian HR kayak gitu. Nah, Oh, kebetulan pelatihan-pelatihan yang saya lakukan ini bukanlah pelatihan-pelatihan yang pakai ijazah atau menunjukkan sertifikat itu enggak. Saya lebih mengikuti pelatihan-pelatihan yang general, tapi memang gambarannya dari beberapa speaker-speaker yang sudah terlihat kualitasnya. hmm. Seperti itu. Nah, kalau dibilang menunjang kerjaan, itu nunjang banget. Karena dari sesepuh-sesepuh itu, mereka lah yang membantu saya untuk, gambaran tentang peraturan-peraturan ketenaga kerjaan sekarang itu seperti apa update-nya. Terus kira-kira di perusahaan-perusahaan yang saat ini, di zaman yang sekarang ini, perusahaan-perusahaan itu harus seperti apa. Nah, seperti itu. Contoh tempat pelatihan yang saya ikutin itu adalah MSDM kayak gitu. Nah, Mm-mm. terus ini Bu, selama Mm-mm. masa pendidikan, pelatihan atau hingga bekerja sekarang ini Bu, pernah Mm-mm. nggak sih Bulia mendapatkan beasiswa gitu? Kalau pernah, Oke. bagaimana cara Bulia berhasil mendapatkannya gitu? Oke. Kebetulan dari perusahaan saya yang pertama sampai yang sekarang di TF pun belum ada kegiatan terkait beasiswa. Kalau ditanya mau, cuman memang Oh, kemungkinan karena perusahaannya juga belum menyediakan terkait beasiswa sendiri, jadi ya kalau dibilang belum kedapatan aja kesempatannya kayak gitu. oke Bu. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya Mita Bu. Oke. Oke, Ibu. Eh, Mm-mm. saya pin dulu ya, Ibu. Boleh gak apa-apa. Oke. Mm-mm. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya itu lebih ke pengalaman dari experience yang Ibu dapat kali ya Mm-mm. selama di Mm-mm. F gitu. Mm-mm. Nah, yang pertama itu ya, menurut pengalaman Ibu selama ini gitu, dari yang Ibu kerjakan mungkin atau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya di perkuliahan, Mm-mm. bagaimana sih Ibu cara menciptakan kultur dalam tim, terus cara Ibu Mm-mm. mengadaptasikannya juga agar tim tuh Mm-mm. lebih produktif gitu. Oke, memang pengalaman kerja saya itu belum yang wow-wow banget. Tapi kalau di sini terkait gimana caranya kita menciptakan kultur agar tim lebih produktif, paling pertama yang saya dapetin dari perusahaan sebelumnya sama yang perusahaan ini adalah komunikasi. Komunikasi antar tim itu penting banget. Kenapa saya bilang penting? Karena balik lagi kita memang satu HR itu punya beberapa divisi yang berbeda-beda, ya kan? Tadi saya sudah sebutkan ada 4 bagian, yang dimana pokok pekerjaan yang kita kerjakan itu beda banget sama sekali, kayak gitu. Tapi dari sini, apabila kita komunikasi, semua itu bisa saling membantu gitu loh. Nah, dengan komunikasi itu bisa membuat kita jadi lebih yakin bahwa apa yang kita kerjakan itu nggak ada yang miss, apa yang kita lakukan itu bisa saling connect sama sekali sama bagian yang terkait. Karena balik lagi yang namanya kerja di kantoran itu berbeda dengan kita kuliah. Kita kerja kantoran bukan ngerjain kerjaan kita sendiri, tapi kerjaan kita pasti ngelink ke beberapa divisi lainnya. Kayak gitu. Oke, saya bilang produktif tim yang benar-benar paling kelihatan itu adalah itu diskusi, Komunikasi ya Ibu, ngobrol, karena kan juga pasti komunikasi. antar HR kan perlu integrasi antar Betul, divisi-divisinya kan. betul, betul. Oke Ibu, Gitu. mungkin aku mau nyambung dulu ke komunikasi. Hmm, Gimana sih Ibu boleh. cara menjalin komunikasi atau integrasi di antar divisi agar tetap Hmm. bisa sinkron gitu? Oke, biasanya nih ya, biasanya kita kalau di anak-anak ruangan saya yang di TF ini sekarang, kita sebelum kebetulan kita jam kerjanya itu rata-rata jam 9. Nah, Hmm. sebelum kita masuk kerja, itu biasanya kita bercanda dulu atau enggak kita pasang lagu. Pasang lagu, kita nyanyi bareng-bareng di ruangan, biar apa? Kita bangun moodnya dulu nih. Karena balik lagi kita minimal 8 jam di kantor. Which is Ya. 8 jam akan bertemu dan bersinggungan dengan orang yang itu lagi. Kalau kita ngebangun mood dengan bagus, pasti komunikasi kita akan lancar.
kayak gitu. Tuh. Biasanya anak-anak seperti itu. Terus kalau misalnya ada yang ngerasa lagi mumet atau apa, biasanya kita akan ngajakin bercanda. Nah, dari bercanda itu kan kita bisa dari bercanda-bercanda kita bakalan ngomong, kira-kira lu ada masalah apa sih? Kok Oh, gitu. dari tadi kayaknya gue lihat lu kayak begini banget. Kerjaan lu kok kayaknya lagi gini banget. Kayak gitu. Oh, berarti nggak langsung formal ya, Ibu, ada Oh, sesi enggak. soundingnya dulu gitu ya. Wah, betul. Karena balik lagi seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, di TF ini kita hampir 85% isinya anak-anak muda, anak-anak umuran saya, yang dimana nggak enak lah kalau kita bikin lingkup kerjaannya yang terlalu, waduh, kaku banget. Sedangkan kerjaan yang kita kerjaan itu udah lumayan complicated. Betul. Kayak gitu. Ya. Oke, Ibu. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Ibu, karena yang dari Boleh? tadi aku perhatiin juga kan dari pengalaman Ibu kuliah juga di psikologi, terus juga sekarang nyambungnya malah ke Traders Family gitu kan, Ibu, Mm-mm. Mm-mm. HR gitu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih, pandangan Ibu, menurut Mm-mm. Ibu seberapa penting sih peran pendidikan di mana yang Ibu jalani selama ini dalam Mm-mm. membentuk keberhasilan karir Ibu yang Ibu peroleh saat ini? Oke. Kalau seberapa penting pendidikan buat saya penting, tapi bukan penting nilainya ya. Ini saya garis bawah. Peran pendidikan penting, tapi bukan nilainya. Melainkan peran pendidikan itu membantu ketika kalian terjun di kantor, gimana kalian bisa beradaptasi dengan perkantoran tersebut. Kayak gitu. Karena ketika kalian jalani pendidikan kalian dengan baik dan kalian dilepas di kantor, hal pertama yang akan kalian lakukan adalah kalian berjuang sendiri. Hmm. Kayak gitu. Dengan pengetahuan pendidikan yang kalian punya, itu bisa membantu kalian bisa apa bisa mengikuti yang ada di perusahaan tersebut, bisa beradaptasi dengan lingkungan perusahaan tersebut. Kayak gitu. Jadi kalau ditanya buat saya peran pendidikan penting tapi bukan nilainya. Kayak Oke, gitu. berarti nggak Mulai. selalu strict dari jurusan ini harus kerjanya ini gitu ya, Bu? Nggak, Oh, nggak. enggak, kayak gitu. Karena memang apa yang kalian pelajari di pendidikan, yang dimana waktu itu saya juga pelajari di pendidikan, itu akan 100% beda ketika kalian terjun langsung di lapangan, atau enggak terjun langsung di perusahaan-perusahaan tertentu, kayak gitu. Oke, Bu. Oke, berarti pendidikan itu penting tapi bukan nilainya atau bentuknya, tapi lebih ke aplikasinya kayak gimana nanti saat Betul, dunia kerja gitu ya. betul. Oke, oke. Saya setuju Ibu kalau itu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, Mm-mm, dengan pengalaman Ibu yang udah banyak banget ini, gimana sih mm-mm, cara Ibu dari mungkin dari pengalaman yang lalu, step by step-nya, cara Ibu membagi waktu dari semua aktivitas aktivitas tersebut, termasuk waktu mm-mm. pribadi dengan keluarga mungkin ya, dan bagaimana Oke. cara manajemen stres Ibu yang Ibu lakukan Mm-mm. juga. Oke, oke. Kalau saya gini prinsipnya, Senin sampai Jumat saya sudah habiskan waktu untuk kantor, di mana diri saya berada di kantor, pikiran saya full di kantor. Ketika saya sampai di rumah, yang saya lakukan adalah saya coba untuk menenangkan diri dengan cara biasanya saya streaming, entah nonton Netflix, entah nonton YouTube, ataupun saya ngobrol sama mama saya kayak gitu loh. Ngobrol yang diobrolin pun karena kebetulan mama saya juga pengalaman di kantornya juga cukup lama, jadi beliau tahu gimana stresnya kantor itu seperti apa kayak gitu loh. Yang saya obrolin sama mama saya itu juga bukan tentang kantor Ya. gitu loh. Benar-benar ketika saya sudah sampai di rumah saya mengesampingkan tentang kantor itu. Makanya prinsip saya adalah eh, ketika saya sudah lewat jam kerja, kalau misalnya masih berurusan dengan kantor, saya nggak akan balas. Kalau itu urgent, baru saya balas. Kayak gitu. Karena balik lagi, eh, ketika kita mau memanage stres kita, kita sendiri yang kontrol. Kalau misalnya kita tipikal orangnya, aduh gue nggak enakan, udah deh gue balas aja udah di chat atasan. Ya itu namanya lo membebankan diri lo sendiri, padahal sudah di luar jam kantor.
kayak gitu loh. Tapi balik lagi ya, ini semua prefernya masing-masing kayak gitu loh. Nah, cuman kalau saya cara bagi waktunya seperti itu. Sabtu Minggu pasti saya fokuskan untuk keluarga, apapun pertemuan keluarga inti maupun pertemuan keluarga besar kayak gitu. Biasanya saya Sabtu akan pergi atau quality time sama mama saya pergi kemana, ya terserah beliau mau kemana kayak gitu loh. Nah, minggunya baru nanti saya minta waktu untuk istirahat. Kenapa? Karena saya harus recharge juga dong. Ya, Karena balik lagi, hari Senin sampai Jumat saya akan kembali lagi bekerja. Kayak gitu. oke. Berarti mungkin ada emang udah dipisahkan dari awal, terus ada skala prioritasnya tersendiri ya Kak. Dari keluarga, Betul, terus juga diri sendiri juga kan butuh kan, terus juga untuk kantor betul, juga gitu. betul. Oke, mungkin ke Kak Rius Velia Fitri sendiri itu dampaknya apa sih dengan membagi-bagi waktu tersebut? Oke, kalau ditanya dampaknya apa, mungkin lebih. Jadi saya bisa tahu batas limit saya seperti apa. Ketika saya di kantor, balik lagi, kerjaan kantor kan kadang bikin stres banget. Nah, ketika saya tahu batas limit saya seperti apa, saya jadi nggak over kerjaan ataupun saya nggak over emosi ke yang lainnya. Jadi saya nggak melimpahkan emosi ke yang lainnya. Ya udah, ini masalah tentang kerjaan, gua harus selesai di kerjaan. Makanya biasanya sebelum saya pulang, saya akan ngecek nih, kira-kira pekerjaan ini, apa yang saya kerjakan hari ini, benar-benar udah clear belum? Ataukah memang ada sesuatu yang ganjel? Kalau ada sesuatu yang ganjel, lebih baik saya overtime atau misalnya pulang lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dulu. Ya, Supaya apa? Ketika kayak udah keluar dari kantor untuk menuju pulang, saya nggak dihubungin lagi nih atau tidak ditanyakan terkait pekerjaan lagi kayak gitu. Nah, itu biasanya saya terapkan benar-benar dari perusahaan yang sebelumnya sampai yang perusahaan ini pun saya terapkan seperti itu. oke oke. Oke, Ibu, mungkin terakhir Mm, banget ya, Ibu, karena Ibu juga mm, udah menceritakan berbagai pengalaman Ibu, terus juga mm, mungkin tips-tips untuk gimana mm, caranya bisa beradaptasi di lingkungan kerja lah ya. Mungkin mm, selanjutnya ini yang terakhir ini kita pengen minta Ibu untuk memberikan apa ya sebuah tips kali ya buat mahasiswa mm. untuk bisa berkarir di masa depan tuh kayak gimana sih baiknya gitu. Oke, tips dari saya mungkin jangan takut bereksplor, Ya. jangan eh, jangan patok diri kamu dengan orang lain. Kalau kalian memang udah punya strategi kalian sendiri, silakan explore strategi kalian. Apakah memang bisa kompeten ketika kalian mau mencari pekerjaan atau tidak. Kalau misalnya memang belum kompeten, jangan menyerah. Balik lagi, semua itu pasti ada porsinya masing-masing. Ketika kalian menyerah, berarti kalian memang ngerasa bahwa kalian nggak bisa. Tapi ketika kalian memang ngerasa, oh ternyata yang gue mau adalah ini. Mungkin di perusahaan A itu tidak bisa, tapi belum tentu di perusahaan B nggak bisa. Kayak gitu. Jadi intinya apa yang kalian kejar, apa yang kalian cari, coba dipikirin matang-matang. Ketika kalian mentok dari pikiran itu, cobalah out of the box. Anak-anak sekarang itu kan sangat banget dibantu oleh dunia digital. Terus eksplorasi mana-mana, pembagian informasi pun juga sangat-sangat gampang. Kayak Benar. gitu. Silakan berusaha out of the box, tapi sesuai dengan memang yang dibutuhkan. Kayak gitu. Oke, mungkin aku izin kasih lesson learn dari wawancara kita hari ini kali ya, Kak. Jadi yang Boleh. pertama itu, yang kakak kan ada perpindahan job juga kan ya, dimana kakak kayak dari masa pandemi juga beradaptasi, ya kan. Terus juga bisa mengeluarkan apa ya, misal bisa memberikan solusi untuk diri kakak sendiri, dimana kayak bisa mencoba hal-hal yang baru, misalkan tadi kan dari psikologi, dimana pun benar psikologi, terus tiba-tiba ke eh, TF di rekrutmen staff ya kak tadi. Terus langsung Betul. berubah lagi menjadi employee relation. Dan itu kan berarti kakak kayak memberikan value bahwa kita tuh harus berkembang terus, kita harus punya Betul. growth mindset, dimana kita nggak boleh stuck sama kemampuan kita. Mungkin Betul sekali. itu aja Kak, mungkin itu aja dari kami.
Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Terima kasih Kak Yusmila Fitri sudah memberikan banyak nilai juga kepada kami, banyak manfaat, banyak pelajaran. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan sudah menyempatkan waktu untuk wawancara bersama kami. Oke, makasih banyak Kak ya untuk Makasih saat banyak, ini. Kak. Makasih juga. Oke, kita udah ngobrol banyak banget nih sama narasumber kita. Sebelumnya, aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita dan Sobat Ngulik yang sudah mau mendengarkan podcast kita. Dan tak lupa, terima kasih juga kepada Shure yang sudah mendukung kita dengan mikrofon yang sangat bagus yaitu MV7 dan juga headphone yang gak kalah keren yaitu SRH440 sehingga membantu kualitas podcast kita menjadi lebih baik. Oke, dan aku mau inget nih buat Sobat Ngulik, jangan lupa buat follow dan dengerin podcast Fitur Star IPB di Spotify yang berisi banyak inspirasi dan juga manfaat. Tapi, bagi Sobat Ngulik yang gak punya Spotify, jangan berkecil hati dulu, karena Sobat Ngulik juga bisa nonton Ngopi Podcast di YouTube Center of Management. Dan pastinya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kami sebagai perwakilan dari kelompok FMSDM Paralel 1, aku Siti Juwaria Versus Yan, mahasiswa IPB University, pamit undur diri and see you in the next podcast. Dadah!